Penyidik Polres Parepare sudah mendatangkan tersangka. Dilihat dari video sekarang ini, di mana tersangka belum diturunkan oleh Polres Parepare karena masih soal keamanan. Dan pantauan langsung dari Times Berita, di mana penyidik Polres Parepare sudah siaga untuk melakukan rekonstruksi di asrama polisi di Jalan Reformasi, Kecamatan Pacuki Barat, Kota Parepare. Ya, inilah lihat tersangka yang masih di borgol. Yang letaknya dan ini terlihat korban di mana korbannya adalah istrinya sendiri, tapi di dalam adegan ini bukan istrinya. Begitupun juga saksi-saksi, hanya rekap ulang atau peran pengganti. Kalau ini pelakunya namanya Uding, memperagakan gimana posisinya selama ini melakukan perbuatan yang telah menghabisi nyawa istrinya. Dan ini ini adalah penasihat hukum tersangka Muhammad Hayerendi, mendampingi terus tersangka Uding, di mana saat Uding menjelaskan tentang kronologis kejadian. Begitu juga korban yang peran pengganti ini sedang menaiki motor seperti yang diceritakan kronologisnya saat terjadi di Jalan Samparaja, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare beberapa waktu lalu. Ini adegan ke-8 di mana saksi saat itu berada di Bank Mandiri. Itu. Ada adegan 9 juga, semuanya naik kendaraan, di mana motor hanya 1, 4 di atasnya. Jadi umur adik korban itu di bawah umur. Lihat di mana tersangka lain berada mulu di rumah orang tua korban. Namun saat itu setelah itu dia lagi mengantar tersangka ke rumah istri kedua tersangka bernama Farida. Nah, di dalam pada saat di Samparaja, disitulah terjadi adu mulut lagi, di mana korban dan tersangka begitu tidak harmonis lagi. Nah, saat itu kembali terlihat, kita lihat di video ini, berboncengan 4 menuju Jalan Katilang ke rumah Farida. Ya, adegan ke-13 inilah, disinilah terjadi adu mulut lagi, di mana tersangka sudah membawa badik sebelum mencari korban saat itu. Nah, disinilah tersangka bertanya, kenapa kamu berubah? Dan korban justru
menantang, ada pacarku, ini membuat tersangka emosi dan mengeluarkan badik dan menggorok lehernya seperti melihat adegan di layar di video ini. Posisi tersangka menggorok Setelah itu atas mengiris leher korban dari tersangka menggunakan sebilah badik menusuk bagian sebanyak belakang. satu kali. Gorok lagi. Itu beberapa kali. Nah, itu setelah digorok lehernya, ditusuk bagian pinggang dan punggung belakang, sehingga tersangka ini merasa dirinya sudah menghabisi istrinya, dan korban yang sudah jatuh dari motornya. Lalu tersangka mengambil motor tersebut dan melarikan diri ke Kabupaten Baru. Sedangkan kedua adik korban meminta bantuan kepada warga setempat, termasuk menelepon orang tuanya yang ada di Jalan Kijang atau 2 km dari tempat kejadian dan peristiwa. Itulah 3 adegan ke-13 ini, dan sekitar 20 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Di sini terlihat pengganti korban ini jatuh. Saat itu seperti itu yang terjadi, korban jatuh. Itu. Dan badik yang dipegang itu langsung dibuang. Dan disinilah tersangka membawa pulang motor tersebut. Kita lihat di sini ada Ibda Said Abdullah menjelaskan tentang kronologisnya kepada awak media. Jadi dari rekonstruksi itu ada 20 adegan seperti yang saudara-saudara lihat tadi, ada 20 adegan dari pelaksanaan adegan. Kalau berdasarkan rekonstruksi tadi, sebenarnya apa penyebabnya sehingga terjadi pembunuhan ini? Kalau kita lihat motifnya tadi, mungkin kita lihat ada sakit hati karena sepertinya kan tadi sebelumnya ada pertengkaran mulut antara korban dengan tersangka, mungkin dengan dasar itu sehingga tersangka melakukan hal ini. Tersangka bertemu dengan korban di depan terkiraya. Maka korban berada di depan masjid raya. Sementara Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang menjelaskan di Novianti Andriani kepada wartawan. Kita berbicara masalah hukuman ya. Ini kan pasal yang diajukan oleh penyidikan ada pasal 340 perencanaan pembunuhan biasa 338 sama perlindungan anak, karena korbannya ini kan masih anak-anak. Jadi ancaman kalau perencanaan itu ya seumur hidup mati. Rencana tuntutannya dari pihak jaksa, Bu? Kalau rencana tuntutan kami belum bisa bahasakan untuk saat ini, karena kita mau lihat dulu fakta yang terungkap di depan persidangan. Dari hasil fakta tadi dalam rekonstruksi, apa yang menjadi pendapatnya Ibu di selaku jaksa, Bu? Kalau saya tadi melihat hasil rekonstruksi, ya pembunuhan sadis ya namanya, karena itu kan leher digorok 2 kali, depan itu ada beberapa kali ya, lebih dari 1 kali lah.
Penasihat hukum tersangka sudah sangat Muhammad A.Y. Rindi menjelaskan kepada tersangka terdakwa mengakui perbuatannya. Namun satu hal yang perlu dicatat, tersangka sama sekali tidak menyesali perbuatannya karena tersangka begitu dendam terhadap korban. Jadi kalau pada faktanya kami sebagai pembela ya paling kita merasakan fakta-fakta yang ada saja sebatas itu. Jadi biarlah hukum yang menentukan. Saya kiranya demikian.